Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan untuk mata kuliah perancangan pabrik. Kali ini memasuki bahasan yang paling krusial ya dari suatu perancangan pabrik, yaitu mengenai evaluasi ekonomi suatu desain atau suatu rancangan pabrik. Ya, di mana evaluasi ekonomi ini diperlukan ya untuk supaya kita dapat memperkirakan layak tidaknya suatu pabrik itu dibangun. Baik itu pabrik yang mulai dari nol maupun bila ingin ada pergantian alat ataupun bila ingin ada renovasi atau modifikasi suatu kondisi di pabrik. Karena ujung-ujungnya kita harus melihat secara ekonomi apakah kebijakan yang diambil atau desain yang ingin diajukan itu layak. Ya, bukan hanya layak secara teknis maupun layak secara ilmiah, tapi juga layak secara ekonomis. Apakah ini nanti mampu memberikan keuntungan di kedepannya? Sehingga wajib hukumnya kita melakukan evaluasi ekonomi pada suatu kegiatan di pabrik. Nah, untuk bisa melakukan evaluasi ekonomi, ya, evaluasi ekonomi itu sebenarnya dua. Analisis keuntungan dan juga analisis kelayakan. Di mana analisis keuntungan itu adalah kita akan melihat apakah suatu desain yang kita ajukan atau suatu desain rancangan pabrik yang ingin dibangun itu menguntungkan. Secara desain itu sendiri dia menguntungkan secara ekonomi, dan kita akan melihat kelayakannya, apakah dia layak atau mampu bertahan selama masa produksinya, misalkan 5-10 tahun. Jadi ini ada beda antara analisis keuntungan itu kita melihat di posisi saat ini. Jadi ketika kita membangun, kita akan tahu bahwa pabrik ini akan menguntungkan. Tapi apakah itu layak? Itu belum tentu. Karena investor itu akan melihat dari sisi kelayakan. Kira-kira berapa lama modalnya akan kembali, berapa lama atau berapa persen dari modal itu kembali per tahunnya. Itu yang akan dilihat lebih banyak dia oleh investor. Bukan cuma sekedar apakah pabrik ini untung atau tidak. Ya. Jadi kalau analisis keuntungan itu lebih kepada di satu titik, di satu waktu. Apakah dia untung atau tidak. Tapi analisis kelayakan itu sudah melihat per tahun, per 5 tahun, per 10 tahun. Nah, untuk bisa menuju ke sana, suatu biaya dari suatu perancangan pabrik itu umumnya terdiri dari 4 biaya yang di atas ini. Mulai dari modal tetap ya atau fixed capital investment. Ini adalah modal ya, seperti namanya sendiri dia adalah modal. Artinya suatu biaya yang dikeluarkan di awal. Nah, ini adalah modal tetap suatu biaya yang dikeluarkan di awal pertama kali. Ya, hanya pertama kali di awal. Lalu ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini dia termasuk dalam jenis biaya variabel. Nah, biaya produksi ini mengikuti kapasitas dari pabriknya. Bila kapasitasnya rendah, maka biaya produksinya juga rendah. Begitupun ketika kapasitas produksinya tinggi, maka biaya produksi juga akan tinggi. Ini disebut sebagai manufacturing cost. Dan ini biasanya berkaitan langsung dengan teknis-teknis barang ya, barang atau produk yang dihasilkan. Lalu ada modal kerja, working capital. Ini juga biasanya sedikit mengikuti dari kapasitas produksi, tapi lebih banyak tidaknya. Artinya ini lebih menyangkut kepada sumber daya manusia. Ya, modal kerja ini sumber daya manusia atau modal awal yang dibutuhkan supaya pekerjaan itu bisa jalan. Ya, ini terkait faktor-faktor non-teknis ya, yang tidak berhubungan langsung dengan produksi. Lalu ada juga general expense, ini berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Artinya pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan di luar dari biaya produksi dan di luar dari modal kerja. Ini biasanya tidak berkaitan langsung dengan apa yang diproduksi.
Ya, ini lebih berkaitan dengan pengeluaran perusahaan secara umum. Nah, ini yang akan kita bahas menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa pertemuan. Untuk pertemuan kali ini, saya akan fokus dulu kepada modal tetap ya, fixed capital investment. Karena ini adalah suatu gerbang untuk menuju perhitungan bagaimana kita melihat ekonomi di suatu pabrik. Nah, modal tetap atau fixed capital investment itu terdiri dari beberapa poin-poin ya, beberapa modal yang harus disiapkan. Nah, dari sekian banyak modal yang harus disiapkan, itu apakah harus kita hitung semuanya secara terperinci? Jawabnya bisa iya, bisa tidak. Bila Anda mempunyai data yang cukup, artinya data dan waktu yang cukup, maka semua detail modal yang diperlukan itu bisa diperhitungkan secara detail. Ya, bila memiliki sumber daya, memiliki data, dan memiliki waktu. Tapi biasanya tidak. Sehingga umumnya yang diperhitungkan itu cukup beberapa yang esensial. Sisanya itu nanti adalah berbasis pada persentase. Bisa saya mulai di sini terlebih dahulu. Misalkan yang pertama harus tentu untuk modal itu kita harus modal pembelian alat atau harga alat ya, harga alat untuk produksi. Nah, harga alat ini itu terdiri dari dua bagian. Ada alat untuk produksi, ya, produksi utama, dan ada alat untuk utility. Nah, utility itu alat penyedia air, penyedia listrik, penyedia udara, itu biasanya terpisah. Jadi ada dua alat. Dan alat ya, itu terdiri dari dua. Ada alat buatan lokal, dan ada alat impor ya, yang buatan luar negeri. Dan itu harganya biasanya berbeda, currency-nya. Yang satu dalam rupiah, yang satu dalam dolar. Dan ini dalam membuat pembukuan atau dalam pencatatan harga itu dipisahkan antara dolar dan rupiah. Karena nanti dolar ini akan mengikuti currency-nya berapa. Ya. Dan harga yang dicantumkan itu adalah harga sebelum pajak. Jadi harga barangnya murni. Karena nanti pajak itu nanti akan masuk pos pengeluaran yang lain. Jadi misalnya ya, ada PEC ya, atau Purchase Equipment Cost. Nah, ini adalah misalnya setelah kita hitung-hitung butuh berapa alat, dicari datanya, kita dapat untuk alat utama, alat produksi itu kira-kira butuh 2,979 juta dolar. Sementara untuk utility equipment cost UAC itu kira-kira 1,5 juta dolar plus 177 juta rupiah. Karena mungkin ada beberapa alat yang dibuat di lokal, ya, dibuat di lokal sehingga satuannya rupiah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian Anda. Jadi misalnya dalam dolar, ya biarkanlah dalam dolar dulu. Nanti konversinya itu nanti akan dilakukan di akhir. Nah, sehingga untuk harga alat itu nanti terbagi dua. Ada purchase equipment cost dan ada utility equipment cost. Ya, jadi PSC ini adalah alat produksi utama dan utility equipment cost ini adalah alat utility atau alat yang mendukung proses utama. Dan harga ini biasanya harga-harga sebelum pajak. Ini yang pertama. Jadi modal tetap pertama itu kita akan menghitung dahulu harga alat. Harga alat bisa didapat dari mana? Yaitu bisa tanyakan ke vendornya. Ya, vendor-vendor kita kan sudah tahu kita butuh alat. Ini kan dari proses flow diagram kemarin dan juga dari PNID kemarin kan kita bisa tahu kira-kira jenis alat dan ukuran alatnya itu berapa. Sehingga nanti kita bisa pesan ke vendor, kita bisa membuka penawaran harga, vendor bisa membuka penawaran harga di berapa untuk alat-alat tersebut. Nah, sehingga saran saya adalah untuk harga alat ini dapat dihitung detail. Sementara untuk nanti variabel-variabel yang lain itu bisa berbasis persentase saja. Nah, contohnya yang kedua itu adalah harga pekerja untuk instalasi alat. Ya, jadi alat itu setelah kita pesan kan akan datang ke site, ke pabrik, dan itu kan harus diinstal. Itu kan butuh pekerja. Nah, kita bisa melakukan pendekatan. Ya, pendekatan saja gitu kan. Pendekatan kita misalkan normanya itu ada di sekitar 12% dari total harga alat. Nah, jadi misalnya tadi total harga alat kita sekitar 3 juta dolar, maka 12%-nya itu ya kira-kira sekitar 300
$60.000 ya, itu untuk biaya pekerjanya yang harus dianggarkan. Kecuali memang Anda punya data yang cukup, kira-kira jumlah pekerjanya berapa, nah itu silahkan untuk menghitung detail. Tapi untuk supaya cepat kita bisa kira-kira dapat taksiran harga berapa, gunakan pendekatan sekitar 12%. Ini juga untuk pekerja instalasi alat, ini nanti juga harus diperkirakan pekerja ini terdiri dari WNI dan WNA, jadi ada pekerja asingnya kira-kira berapa. Ya, karena ini upahnya biasanya berbeda. Ya tadi kan kalau pekerja asing biasanya based on dolar, pekerja Indonesia itu kan based on rupiah. Dan nanti upah itu biasanya kita mengikuti nilai UMP, upah minimum provinsi atau upah minimum kota. Ini mana yang tertinggi bisa dipilih. Ini untuk basis detailnya. Tapi biasanya kalau mau cepat cukup 12%, sudah itu dianggarkan saja segitu, nanti pembagian detailnya itu urusan belakangan. Paling kita cuma tinggal menentukan nanti jumlah pekerja asingnya itu mau berapa, antara 5-30% kira-kira pekerja asing itu. Biasanya pekerja asing itu cukup di bagian supervisi pemasangan, di bagian mandornya lah, ya bagian yang mengawasi pemasangan. Sisanya bisa pakai tenaga kerja lokal. Ini yang kedua ya. Nah ini jadi selain kita menghitung biaya untuk pembelian alat, kita juga harus menganggarkan pekerjanya untuk menginstal alatnya itu. Oke, ini yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu adalah biaya kirimnya. Nah, ini kan biaya kirim. Jadi alat itu kan makanya semua itu sebelum pajak, karena nanti pajaknya itu kan menyesuaikan posnya. Biaya kirim itu kira-kira kita asumsikan itu sekitar 20%. Cukup 20% plus minus 20% dari harga PSC ya, Purchase Equipment Cost, dari harga alatnya. 20% ini biasanya terdiri dari 15% biaya kirim dan 5% biaya perizinan masuk atau biaya cukai, atau menyesuaikan. Ya, tergantung biaya cukainya berapa. Tapi 20% sudah termasuk angka aman. Ya, biaya kirim. Ini kira-kira 20%. Lalu ada biaya pemasangan. Nah, itu kan beda. Kalau yang di nomor 2 tadi adalah harga manusia untuk memasangnya. Tapi biaya pemasangan itu biasanya adalah lebih kepada bagaimana menghubungkan antar alatnya atau bagaimana mengassembly alat-alat itu. Ini cukup tinggi, kira-kira 25-55% dari harga alat. Di mana ini menyesuaikan tingkat kerumitan alatnya. Ya, kalau alatnya cukup rumit, banyak komponen-komponennya, itu biasanya cukup besar biaya pemasangannya. Hampir bisa sampai 50% dari biaya alatnya itu sendiri. Lalu ada biaya pemipaan. Ya, tadi kan kita baru menghitung alatnya, tapi kan untuk menghubungkan antar alat, artinya ini biaya pemipaan, biaya konveyor ya, artinya biaya transportasi bahan, ini sekitar 30-70% dari harga alat. Nah, ini bergantung pada jenis bahan yang dihandle. Kalau bahannya berupa cairan, itu biasanya cukup tinggi, sekitar 60-70%, karena cairan itu memerlukan pipa. Ya, memerlukan pipa, dan pipa itu biasanya cukup panjang. Gas juga memerlukan pipa, dan padatan itu biasanya cukup mudah. Padatan itu bisa menggunakan konveyor atau bisa juga menggunakan belt manual. Dan biasanya harganya lebih murah. Nah, sehingga nanti menyesuaikan kira-kira dia dominannya cair, padat, atau gas. Ya, di pabrik itu sekitar 30-70%. Kalau cair lebih tinggi. Ya, kira-kira 60-70% dari PSC itu bisa untuk biaya pemipaan. Ya, pemipaan ini kan untuk menghubungkan antar alatnya tadi. Lalu ada biaya instrumentasi. Ya, ini tergantung bagaimana alatnya ini dihubungkan. Apakah alatnya sudah otomatis? Artinya semua sudah terkomputasi, instrumentasinya sudah otomatis ya. Makin otomatis, makin besar biayanya, kurang lebih 30%. Apabila alatnya masih manual, cukup dicek dengan mata, ya misalnya mengecek temperatur, ngecek tekanan, itu cukup dengan mata ya, harganya murah. Lalu ada lagi biaya insulasi. Insulasi ini untuk menutup ya, artinya melapisi bagian-bagian alat yang suhunya tinggi, supaya dia tidak ekspos ke lingkungan. Nah, ini juga menyesuaikan dengan suhu operasional pabrik. Semakin tinggi suhu operasionalnya, itu maka semakin besar biaya insulasinya. Karena lapisan isolator yang dipasang itu akan semakin banyak. Tapi bila pabriknya beroperasi di suhu lingkungan, ya tidak perlu insulasi, maka biaya ini bisa serendah mungkin. Kurang lebih 8-9%.
Lalu ada biaya instalasi alat listrik. Ya, ini bukan biaya install PLN-nya, tapi adalah bagaimana alat itu kan pasti butuh instalasi listrik, menghubungkan alat itu ke instalasi listrik lah, itulah yang disebut biaya instalasi alat listrik. Jadi misalnya kompresor itu kan pasti butuh kabel sampai dia terhubung ke sumber arus. Nah, itu kan ada biaya, kira-kira 10-15%. Nah, kita biayakan untuk instalasi alat listrik. Nah, lalu ada juga biaya pembangunan gedung fisik. Ini biaya kantor, biaya pembangunan kantor, administrasi, ya, biaya pembangunan shelter, dan lain-lain. Ini kan juga harus ada. Artinya kan tempat pekerjanya itu misalnya administrasinya, ini kira-kira 45%. Karena semakin besar alatnya, maka kita akan butuh pegawai yang lebih banyak. Otomatis pegawai lebih banyak butuh bangunan fisik yang lebih banyak pula. Kira-kira 45%. Nah, jadi dari nomor 1 sampai 9 tadi sebenarnya yang cukup dihitung secara detail itu cukup nomor 1 saja ya, harga alatnya. Sisanya itu berbasis pada persentase, itu sebenarnya sudah cukup. Paling tidak untuk hitungan awal itu akan mempermudah Anda, mempercepat Anda. Anda tidak perlu menghitung secara detail. Nah, lalu ada juga biaya pembelian lahan, ya otomatis lah ya. Otomatis ketika kita ingin membangun suatu pabrik, maka kita ada biaya lahan. Nah, biaya lahan ini kan tergantung lokasi ya. Beda lokasi, beda harga lahannya. Kira-kira diasumsikan saja 10-20% ya. Otomatis karena jumlah alat banyak, biasanya jumlah lahan akan semakin banyak. Makanya dia mengikuti PSC. Nah, lalu ada biaya utilitas. Biaya utilitas ini sebenarnya diulangi lagi dari biaya-biaya yang atas ya. Dia terdiri dari biaya beli, biaya pasang, dan tenaga kerjanya. Kan tadi ada utility equipment cost ya. Untuk alat utility, nah, cukup masukkan saja utility installation cost, material dan labor-nya berapa. Ya. Biaya pasang dan biaya tenaga kerjanya. Biaya-biaya yang lain itu biasanya nanti sudah mengikuti cukup masuk di PSC. Tapi kalau mau dihitung ya boleh. Tapi biasanya biaya utilitas tuh cukup biaya alat sama biaya pasang dan biaya tenaga kerjanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk modal tetap ini cukup satu ya. Cukup menghitung harga alatnya. Jadi Anda list dulu alat-alatnya apa saja, alat-alat utama. Alat utama apa saja itu di list, kemudian dicari harganya. Nah, sisanya itu nanti cukup persentase. Nah, kan jadi dari 11 biaya ini ya, harga alat berapa? Harga pekerja untuk instalasi alat berapa? Pengirim biaya kirim, biaya pasang, biaya pemipaan atau transportasi bahan, biaya instrumen, instalasi alat listrik, gedung fisik, pembelian lahan, dan utilitas itu berapa? Nanti dijumlahkan semua. Ya, biaya nomor 1 sampai 11 ini berapa? Itulah nanti yang disebut sebagai physical plant cost ya. Biaya fisik dari pabrik tersebut ya, karena semua ini kan kegiatan fisik ya. Physical plant cost atau PPC. Ini nanti yang biayanya itu ada biaya PPC. Tapi ini belum semua modal tetap itu adalah PPC, tidak. Nanti setelah ini PPC itu nanti akan lanjut lagi ya. Sekilas sebentar bahwa semua biaya itu bisa dihitung secara manual. Namun untuk perkiraan dan cepat kita cukup menghitung secara manual tuh harga alat proses dan utility saja. Biaya lain ya itu bisa dihitung berdasarkan persentase dari harga alat. Nah, ini kurang lebih pengantar awal ya. Jadi kita nanti sampai PPC ya, physical plant cost ya. Physical plant cost itu adalah suatu bagian dari modal tetap. Nanti ada lagi setelahnya yang bukan masuk physical plant cost. Sekian dan terima kasih.